Nah, selamat pagi semuanya dan selamat datang. Jadi di sini kita bakal lanjutin pembahasan kita tentang sifat koligatif larutan. Nah, kemarin kita udah belajar tentang istilah-istilah yang bakal kita pakai ya. Ada kayak molalitas, ada molaritas, ada fraksi mol dan ya sebagainya. Terus di sini kita bakal belajar satu konsep yang cukup penting buat kalian pahami, yaitu faktor Van Hoff. Karena saat kita ngomongin sifat koligatif larutan, kita ngomongin tentang jumlah molekul itu. Dan di sini aku bakal sedikit kasih contoh. Nah, molekul itu misalnya kita punya NaCl atau garam dapur. Nah, kita punya data kalau yang kita pegang di dalam sendok lah contohnya. NaCl di sendok itu ada 0,5 mol. Contoh ya. Nah, pas dimasukin di air, kan kita istilahnya gampangnya pasti dia bakal di 0,5 mol juga kan, nggak akan berubah. Kalau aku masukin 0,5 mol NaCl, nanti bakal jadi 0,5 mol NaCl juga kan di dalam air. Tapi kalau kita ngomongin sifat koligatif, ternyata ada perbedaan teman-teman. Karena sifat koligatif itu yang penting adalah jumlah molekul yang masuk, bukan jumlah NaCl ini. Nah, NaCl ini pas dia masuk itu ternyata dia bakal terionisasi atau terdisosiasi menjadi dua molekul, menjadi dua ion, yaitu ada Na plus dan Cl minus. Oke, jadi yang awalnya satu berubah jadi dua ya kan, kayak misalnya anggaplah ini Na terus ini Cl, ya kan. Pas dia masuk ke air, dia bakal berpisah. Na plusnya sendiri dia dapat apa, dia elektronnya hilang satu, ionik ya, kalian semoga ingat. Terus Cl minusnya bakal jadi sendiri. Oke, jadi yang awalnya mereka bareng NaCl bakal jadi sendiri-sendiri, Na plus dan Cl minus. Tuh, jadi kalau misalnya kita awalnya punya 100 molekul NaCl, dia bakal kan 100 molekul NaCl tuh di sini ada 100 Na, ini ada 100 Na dan ada 100 Cl kan. Kalau dia berpisah kan bakal di 100 sendiri-sendiri kan. Ada 100 plus dan 100 Cl minus. Nah, jumlah molekul NaCl-nya di dalam sama kan, tetap 100, tapi jumlah molekul totalnya itu ada berapa sekarang? Ada 200. Oke. Karena Na sama Cl-nya berpisah, paham ya? Nah, jadi ini 200 ini penting banget buat sifat koligatif larutan, karena dia bakal nentuin sifat apa yang akan terjadi ke dalam larutan itu, karena kita cuma ngomongin jumlahnya doang gitu. Nah, ini kan kayak kelihatannya gampang ya. Oke, NaCl jadi Na plus dan Cl minus. Terus ya kalau misalnya awalnya 100 bakal jadi 200. Jadi kalau misalnya awalnya 0,5 mol, jumlah molekulnya nanti bakal jadi 2 dikali 0,5 mol. Oke, jadi 1 mol. Kan gampang. Nah, sekarang bisa lebih susah nih contohnya. Kalau misalnya ternyata yang terion atau yang terdisosiasi itu enggak 100%. Nah, kan kalian pernah belajar ya, ada istilah yang namanya alfa. Kalau kalian ingat di asam basa dan sebagainya, alfa itu adalah derajat disosiasi. Nah, kalau tadi NaCl itu 100 terus jadi 200, itu artinya semuanya, jadi semua NaCl itu terdisosiasi. Artinya alfanya itu 100% atau 100 per 100 atau 1 lah gitu. Nah, kalau misalnya ada molekul lain nih, contohnya AX. AX itu aku bilang kalau misalnya masuk ke dalam air, disosiasinya itu bakal 20%, artinya alfanya 0,2. Artinya kalau misalnya kita punya 2 mol AX, nanti dia bakal jadi A dan X lah, A plus dan X minus. Contohnya ya, ini sebagai contoh. Itu yang bakal jadi yang bakal jadi A plus dan X minus itu cuma 20%-nya doang. 80%-nya dia bakal tetap sebagai AX di dalam situ. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kalau gitu cara ngitungnya gimana? Nah, lihat nih. Sekarang biar kalian lebih kebayang, jangan AX deh. Contoh lain ya, misalnya aku punya CH3 COO min. CH3 COOH, sorry. CH3 COOH itu kan asam cuka yang dia merupakan asam lemah atau elektrolit lemah, yang seperti kita tahu dia nggak terdisosiasi 100% teman-teman. CH3COH itu anggaplah sekarang aku bilang cuma 0,1 alfanya. Nah, dan aku punya 2 mol dari si CH3COH ini. Terus masukin ke air. Nah,
apa yang akan terjadi? Jadi CH3COH ini ada yang bakal Ada yang bakal tetap jadi CH3COH dan ada juga yang bakal jadi CH3COO- ditambah H+. Dia terdisosiasi. Nah, yang jadi ini itu cuma sesuai sama alfanya. 0,1 dikali ada berapa yang kita masukin? 2 mol. Oke, 0,1 dikali 2. Aduh, sorry. 0,1 dikali 2 berapa? 0,2. Oke. Jadi gini. CH3COH yang berubah itu ada 0,2. Jadi sini ada 0,2. Yang tetap jadi CH3COH itu ada berapa? Kan ini tadi alfa 0,1 ya. Jadi yang enggak terdisosiasi itu ada 0,9 atau 90%-nya. Di sini bakal jadi 0,9 dikali 2 atau 1,8. 1,8 ini kan koefisiennya sama ya, sama-sama 1. Jadi yang masuk ke air jadi aqueous juga 1,8 teman-teman. Nah, yang repot itu yang bawah ini. Sekarang gimana? Kalau misalnya ini 0,2 terus ini kan jadi 2. Jadi di sini di 0,2, ini 0,2. Totalnya berapa sekarang? 0,4 guys. Nah, kalau kita tambahin semuanya, sekarang ini berapa? 1,8 ditambah 0,4. Jadi 2,2. Nah, dapat 2,2 dari mana? Nah, itulah dimana masuk yang namanya faktor Van Hoff ini. Faktor Van Hoff itu adalah I sama dengan 1 ditambah dalam kurung N-1 dikali alfa. Oke. Nah, sekarang kita bakal sedikit bahas kenapa di sini ada 1, N itu apa, dan alfa itu apa gitu. Alfa kan udah tahu ya tadi, jadi nggak usah. Nah, N itu apa sih? N itu adalah istilahnya jumlah valensi suatu molekul. Jadi suatu molekul itu kalau masuk ke dalam air, dia itu bakal istilahnya terpecah di berapa gitu. Contohnya, tadi kan ada CH3COO-. CH3COH, dia bakal jadi CH3COO- ditambah H+. Dari 1 jadi 2. Nah, ini N-nya sama dengan 2. Oke, lihat yang di kanan doang, Contoh lain, misal kita punya NaCl. Dari 1 jadi Na+ ditambah Cl-. Jadi N-nya berapa? 2. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya H2SO4. Dari 1 jadi berapa? Ada H+ ditambah H+ ditambah SO4-. Ada berapa nih? 1, 2, 3. Ada 3. Jadi N-nya H2SO4 itu adalah 3. N itu. Nah, sekarang kenapa N dikali alfa dan kenapa di sini ada 1? Nah, sekarang lihat lagi ya. Lihat lagi. Ini di sini bakal selalu ada yang kalau di jumlah itu jadi 1. Bentar ya. Nah, jadi gini. Kalau misalnya kita punya suatu molekul, misalnya contohnya CH3COH lagi ya. Terus kita anggaplah kita punya ini itu 2 mol. Nah, nanti kalau kita pengen tahu ada berapa mol sih, ada berapa mol jumlah molekul, jumlah partikel yang kalau kita masukin, kalau si CH3COH ini kita masukin air kan, misalnya kita punya 2 mol, itu kan nggak sama, nanti nggak mungkin jadi 2 mol di dalamnya, karena CH3COH ini ada yang bisa berubah jadi CH3COO- dan H+, ya kan, kayak yang udah aku jelasin tadi. Nanti cara hitungnya adalah ini mol mula-mula, oke, mol dikali faktor Van Hoff-nya, oke. Nah, buat jelasin faktor Van Hoff, kita bakal kasih contoh yang mol mula-mula itu 1, biar kalian bisa langsung bayang lah. Nah, ingat ya faktor Van Hoff itu ini. I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa, oke? I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Nah, sekarang aku kasih contoh lagi. Misalnya CH3COH lagi. Sorry ya, CH3COH. Kalau kalian bosan sama molekul ini. Sekarang aku punya dia itu 1 mol. Terus, lihat. N itu kan tadi valensinya, si CH3COH ini kalau misal dia terion di berapa? Di 2 kan. Dia di CH3COO- dan H+, ya kan? CH3COO- dan H+ ini kan ada berapa? Ada 2. Nah, sekarang anggaplah awalnya 1 mol dan dia itu punya alfa 0,2. Oke. Lihat nih. Jadi, ada 0,2
dari 1 yang nanti bakal berubah jadi CH3COO- dan H+. Sisanya 0,8 dia bakal tetap, oke? Jadi yang CH3COOH dan berubah jadi CH3COO- dan H+, itu ada 0,2. Yang tetap jadi CH3COOH dan dia bakal tetap sama, dia bakal tetap jadi CH3COOH di sini, itu ada 0,8. Nah, sekarang yang ini kan awalnya 1, terus ini jadi 1. Di sini kan kayak yang kita tahu dia bakal jadi 0,2 CH3COO- dan 0,2 H+. Sekarang jumlah total molekula di dalam larutannya ada berapa? Ada 0,8 ditambah 0,2 ditambah 0,2. Jadi berapa? 1,2. Nah, biar gampang nih lihat nih. Ada 0,8 ditambah 0,2. Jadi berapa? 1. Terus tinggal ditambah 0,2. Nah, oke, kalian catat itu ya. Sekarang contoh lain, misalnya aku punya H2SO4. Atau ya deh, ada MgCl2. MgCl2 ini kan kalau masuk air dia bakal jadi apa? Mg2+, terus ada 2Cl-. Jadi N-nya berapa? 1 ditambah 2, 3, oke? Gampang ya gitu. Nah, sekarang aku bilang kalau misalnya aku punya 1 mol dan alfanya itu adalah anggaplah 0,8. Nah, ribet nih sekarang. Jadi dari MgCl2 yang 1 mol tadi ada 0,8, oke? MgCl2 ada 0,8 yang bakal tetap jadi MgCl2 dan ada ada 0,2 yang tetap jadi MgCl2 dan ada 0,8 yang bakal berubah jadi Mg2+ dan 2Cl-. Ya kan? Karena alfanya 0,8, jadi 0,8 bakal berubah, bakal terdisosiasi, dan 0,2 bakal tetap. Paham ya? Aku harap kalian paham di sini. Nah, sekarang biar kelihatan kayak reaksi ini, aku bakal tulis jadi di sini MgCl2. Ini awalnya solid, sekarang di aqueous dan tetap jumlahnya. Terus sekarang ada MgCl2 juga yang awalnya ini berubah jadi ion-ionnya gitu. Nah, sekarang kan tadi udah dibilang yang alfa itu menentukan yang terdisosiasi. Kan tadi dari 1 jadi di sini ada 0,8 kali 1 ya 0,8. Nah, 0,8 kan dia bakal berubah tuh di sini. Ini berapa? 0,8 juga karena koefisiennya sama-sama 1. Yang ini bakal jadi 2 dikali 0,8 berapa? 1,6. Nah, sekarang yang ini kan di sini 0,2. Yang ini kan sama-sama 1 koefisiennya. Jadi dia bakal jadi tetap 0,2 di sini 0,2 juga. Nah, sekarang yang di akhir tuh yang setelah ini ya, yang setelah reaksi. Kalian lihat jumlah molekul totalnya berapa? Ada 0,2 ditambah 0,8 ditambah 1,6. Nah, lihat lagi nih. Ada 0,2 tambah 0,8. Berapa? 1. Oke. Dan ada 1,6 belakangan. Tadi lihat. Tadi juga ada 0,2 tambah 0,8. Berapa hasilnya? 1 ditambah 0,2. Nah, kelihatan kan? Jadi itu yang bikin di I ini ada satunya. Selalu ada satunya, guys. Karena pasti jumlahnya itu lebih dari 1. Misalnya kita punya 100, terus ada beberapa yang terdisosiasi, pasti jumlah akhirnya itu di atas 100, ya enggak? Karena nanti itu bakal dipengali ya. Nah, sekarang N-1 dari mana? Nah, lihat nih. Ini kan jadi, kalau ini aku tulis lagi di sini, 1 ditambah 1,6. 1,6 itu, nah, tadi kan alfanya tahu tuh, alfanya ada 0,8. 1,6 itu berapa yang 0,8? 2 kali lipat ya, jadi 1 ditambah 2 dikali alfa. Hasilnya adalah 1 tambah 1,6, jadi 2,6 kan tadi. Nah, lihat lagi yang tadi, yang CH3COOH. Lihat, ini kan 1,2 sama aja 1 ditambah 0,2 kan. 0,2 itu apa? 0,2 itu tadi alfanya. Alfanya ada berapa kali alfa? 0,2 itu 1 dikali alfa. Nah, lihat 1 dari mana? Terus yang ini 2 dari mana? Nah, itu kita lihat lagi valensinya berapa, guys. Valensinya ini 3, terus ini jadi 2 di sini. Yang tadi valensinya ada 2, di sini jadi 1. Nah, itu yang bikin di sini di rumusnya ada N-1 dikali alfa gitu. Aku harap kalian paham ya rumusnya dari mana. Dan
Sekarang kalau misal ternyata jumlahnya itu nggak 1 mol, contohnya 2 mol. 2 mol tuh. Kalau misal dia itu 2 mol, kan kita tinggal masukin lagi. Tadi kita punya data molnya 2. Terus alfanya ada 3 MgCl2 ya. Terus kita punya data lagi valensinya itu 3. Nah, tinggal masukin I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Jadi 1 ditambah N-nya 3, 3 dikurangi 1 dikali alfanya berapa? Alfanya nggak mungkin 3 guys. Alfanya tadi berapa? 0,8 dikali 0,8. Lihat, tinggal 1 ditambah 2 dikali 0,8 berapa? 2 dikali 0,8 itu 1,6. Alfanya 2,6 ya. Terus kalau mol awalnya itu 2, mol akhirnya, jumlah molekul di akhirnya itu ada tinggal mol dikali I. Jadi berapa? 2 dikali 2,6. Kalau misalnya kita punya awalnya 2 mol, terus kita punya data ini dan ini, nanti di akhir dia bakal jadi 2 kali 2,6 atau 5,2 gitu. Kalau misalnya awalnya 3 mol gimana ya? Tinggal 3 dikali 2,6 gitu. Maksudnya paham ya? Gitu ya. Jadi itu adalah faktor Van Hoff yang nanti bakal kita sering pakai. Oke? Thank you.